Usai sidang, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas membantah telah menerima uang sekitar 4,8 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Menurut Yakut, dakwaan jaksa hanyalah asumsi belaka. Lantaran dirinya mengaku tidak pernah menerima uang 1 rupiah pun terkait kuota penambahan haji. Untuk bisa mengungkap kebenaran, Yakut meminta pihak-pihak yang berinisiatif serta menikmati keuntungan dari jual beli kuota haji dapat dihadirkan saja di persidangan. Rencananya sidang lanjutkan akan kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada pekan depan. Yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menerima 1 rupiah pun dari proses ini. Jadi yang menerima tadi sudah disebut siapa, dan ada yang disebutkan aliran ke saya, dan itu adalah asumsi. Ya mereka itu yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya, itu yang harusnya dihadirkan di sini. Pemirsa, hari ini sidang perdana pra-peradilan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa digelar hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini adalah pemanggilan kedua pihak. Dr. Tifa menyebut pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan terhadap dirinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Juga ingin luruskan bahwa masyarakat Indonesia itu supaya tahu ya bahwa saya memperjuangkan keadilan, termasuk utamanya kebenaran terkait dengan polemik ijazah ini sudah dari sejak tahun 2022. Bukan baru kemarin, sudah 4 tahun. Dan hasil dari penelitian saya sudah saya bukukan, sudah saya publikasikan, sudah saya seminar-seminarkan. Jadi pekerjaan saya sebagai peneliti di sini sudah selesai. Lalu, untuk itu maka saya harus mendharma baktikan ilmu saya ini untuk urusan-urusan yang jauh lebih penting untuk saat ini. Urgent, ya, tetapi persidangan ini tetap saya hadapi. Sebagaimana diketahui pertanggal 23 Juli 2026 lalu, Dr. Tifa tidak lagi menjadi terdakwa karena perkaranya sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim PN Jakarta Timur melalui putusan Sela. Bahkan berkasnya pun sudah dikembalikan ke kejaksaan. Namun demikian, 3 hari kemudian kejaksaan membuat dakwaan baru. Sidang pembacaan dakwaan baru rencananya akan digelar besok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, berkaitan dengan ijazah, pemirsa, PT UN Jakarta menolak permohonan keberatan UGM atas keterbukaan informasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan UGM terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu, benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM dan menegaskan hak masyarakat Indonesia untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara.
Polisi menangkap 2 penyekap lansia di sebuah apartemen di Tangerang Selatan, Banten. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berdalih menjadi anggota KPK dan tahanan KPK. 2 penculik ini tak berdaya saat ditangkap unit reskrim Polsek Serpong, Tangerang setelah menyekap seorang lansia di sebuah apartemen. Saat dilakukan interogasi, keduanya melakukan penyekapan dan perampasan barang korban lantaran urusan bisnis demi keuntungan semata. Bahkan, guna melancarkan aksinya, kedua pelaku berdalih menjadi anggota KPK dan tahanan KPK. Menurut Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo, kedua pelaku merupakan kurir ekspedisi. Menurut polisi, kedua pelaku berhasil memeras korban hingga ratusan juta rupiah. Kesempatan ini saya sampaikan dalam menjalankan aksi, terduga pelaku A berperan dengan mengaku sebagai mantan tahanan KPK dan menyampaikan kepada korban bahwa dirinya memiliki aset pribadi yang telah disita oleh KPK senilai kurang lebih 3 miliar. Pelaku kemudian menyampaikan kepada korban bahwa aset tersebut bisa dicairkan namun membutuhkan biaya pengurusan sebesar 100 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi siap menanggung biaya sekolah anak polisi korban tabrak lari di Kota Bandung. Seorang mahasiswa pelaku tabrak lari tersebut pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi rumah duka anggota polisi Polrestabes Bandung yang menjadi korban tabrak lari di kawasan Batu Nunggal, Bandung. Deddy Mulyadi mengimbau agar seluruh aparat yang bertugas harus selalu waspada dan siaga. Deddy Mulyadi pun akan membiayai sekolah anak-anak almarhum hingga lulus. Meninggal ditabrak oleh orang dalam keadaan menjalankan tugas patroli malam. Ini adalah supporting saya untuk mereka yang menjalankan tugas dan mengalami musibah saat menjalankan tugas. Ya, selanjutnya pada seluruh aparat semuanya harus waspada, siaga. Juga kalau mengendarai kendaraan bermotor sudah nggak boleh sendiri. Nanti anak-anaknya biar saya yang ngurus sekolahnya, biar menjadi anak saya lah, saya biar nambah koleksi anak-anak didik saya yang bersekolah dari ayah-ayah yang meninggal karena menjalankan tugas atau karena faktor-faktor lain. Saat ini Polrestabes Bandung telah menetapkan tersangka seorang mahasiswa berinisial A karena telah menyebabkan Aibtu Asep meninggal dunia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Di tengah isu reshuffle kabinet yang kian kencang bulan Agustus ini, muncul isu Menko PMK Pratikno mengundurkan diri. Jadi ia dikabarkan mundur dari kabinet Prabowo Gibran karena alasan sakit. Jelang peringatan kemerdekaan RI, isu reshuffle kabinet Prabowo Gibran kian santer. Terbaru Menko PMK Pratikno dikabarkan mundur karena alasan sakit. Ditemui di Istana Negara, Mensesnek Prasetyo Hadi mengaku belum mendapatkan info soal pengunduran diri Pratikno. Tapi Prasetyo tegas membantah Menko PMK sedang sakit. Apalagi itu? Kata siapa lagi itu? Kabarnya Mas. Saya belum dengar. Polisi siapa Mas? Siap, yang saya tahu siap. Yang saya tahu nggak ada kabar bahwa beliau sedang sakit. Selasa kemarin, Menko PMK terlihat memantau kebakaran kawasan Bromo. Di hadapan wartawan yang menemuinya, Menko PMK Pratikno membantah kabar ia mundur dari kabinet Prabowo Gibran. Selain itu, ia juga menepis kabar sedang sakit hingga tak bisa lagi mendukung program kerja pemerintah. Sebelumnya, Mensesnek Prasetyo Hadi sudah menepis ada reshuffle kabinet di bulan Agustus ini. Jikapun ada perombakan, ia menegaskan hanya menambal posisi wakil menteri yang telah pindah posisi atau dicopot karena persoalan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usut misteri kematian Sutrimo, polisi bongkar makam orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah.
Akankah hasilnya bisa mengungkap tabir kematiannya yang tak biasa? Kita diskusikan usai jeda di Sindu Prime.